Man of the Match Jude Bellingham, Real Madrid vs Barcelona. Jude Bellingham pantas dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match Real Madrid vs Barcelona. Barca 2 kali unggul di laga ini, tapi pada akhirnya justru Madrid yang mengamankan 3 poin lewat skor 3-2. Kedua tim bertemu di Santiago Bernabeu dalam duel pekan ke-32 La Liga 2024, Senin, tanggal 22 April tahun 2024, dini hari WIB. Seperti biasa, El Clasico selalu menyedot perhatian fans. Barca sebenarnya tidak main buruk, bahkan sempat unggul 2 kali lewat gol Andreas Christensen dan Fermin Lopez. Namun, Madrid masih bisa mengejar dan membalikkan kedudukan melalui aksi Vinicius Junior, Lucas Vazquez, dan Jude Bellingham. Kemenangan ini memperkuat posisi Madrid di puncak klasemen Liga Spanyol sementara, selisih poin dengan Barcelona melebar jadi 11 angka. Bellingham mencetak gol krusial penentu kemenangan Madrid di laga ini, golnya tiba di menit ke-91, mengubah skor jadi 3-2, Barca pun kehabisan waktu untuk melawan. Kontribusi Bellingham pun lebih dari gol tersebut, dia terlibat dalam proses 2 gol Madrid sebelumnya, umpannya akurat untuk membuka peluang, meski tidak bisa dihitung sebagai final pass. Performa Bellingham sebagai gelandang ofensif juga komplit. Meski lebih banyak menyerang, gelandang Inggris ini tetap membantu pertahanan dengan 4 tackle bersih. Bellingham mencatatkan 60 sentuhan bola dan 96% umpan akurat. Aksi dan kontribusinya diberi rapor 8,3 oleh Hoscoret. Gasak Barcelona, Carlo Ancelotti bangga dengan penampilan Spartan Real Madrid. Carlo Ancelotti memuji penampilan Spartan yang ditunjukkan oleh Real Madrid saat mereka berhasil menggasak rival bebuyutannya, Barcelona, di La Liga. Los Blancos sukses meraih 3 poin penting usai menundukkan sang lawan dalam partai bertajuk El Clasico pada pekan ke-32 La Liga 2024, bermain di Santiago Bernabeu, Senin, tanggal 22 April tahun 2024, dini hari WIB, tim tuan rumah menang 3-2. Real Madrid 2 kali membalas setelah tertinggal 1 gol sebelum Jude Bellingham mencetak gol kemenangan di menit 91 lewat sepakan di tiang jauh dari jarak sekitar 6 meter untuk mengalahkan sang juara bertahan secara beruntun untuk keempat kalinya. Dengan hasil ini, Real Madrid memimpin di puncak klasemen dengan selisih 11 poin dari kejaran Barca di posisi kedua. Sementara bagi Blaugrana, kekalahan ini menjadi kekalahan kedua secara beruntun setelah mereka dipecundangi oleh PSG di Liga Champions dengan skor 4-1. Di sisi lain, kemenangan Real Madrid mengakhiri pekan yang sempurna bagi tim asuhan Ancelotti setelah mereka melaju ke babak semifinal Liga Champions usai mengalahkan sang juara bertahan, Manchester City, melalui adu penalti. Saya sangat bangga, karena itu adalah 2 partai yang sangat berat, ujar Ancelotti. Kami menangani mereka dengan sangat baik dan kami sangat senang. Sekarang kami harus mempersiapkan diri untuk menghadapi laga-laga terakhir musim ini. Tetapi kami berada dalam posisi yang bagus, dengan keinginan dan antusiasme yang tinggi serta atmosfer yang fantastis di Bernabeu. Saya rasa dengan kebersamaan kami dapat meraih sesuatu yang positif di akhir musim ini. Berikutnya, Los Blancos akan bertandang ke markas Real Sociedad pada tanggal 26 April sebelum bertandang ke Munchen untuk menjalani laga semifinal Liga Champions leg pertama 4 hari kemudian. Xavi dan Ter Stegen ngamuk setelah Barcelona keok dari Real Madrid. Barcelona kalah dari Real Madrid di Santiago Bernabeu gara-gara gol Jude Bellingham pada menit ke-91. Real Madrid pun semakin dekat ke tangga juara Liga Spanyol 2024 karena sudah unggul 11 poin atas Barcelona di peringkat kedua. Barca mengklaim skor akhir pada pertandingan sengit tersebut bisa saja berbeda jika bukan karena insiden kontroversial pada babak pertama. Pada menit ke-28 pertama pertandingan, wonderkid Barca, Lamine Yamal, mendapat peluang saat kedudukan 1-1. Saat itu, bola tembakannya mengarah ke gawang. Ada perdebatan yang mengiringi kejadian itu. Ada yang menganggap bola itu sudah gol, ada yang menyebut tidak. Wasit akhirnya menganggap itu bukan gol. Gelandang Barcelona, Ilkay Gundogan, yang menghabiskan 7 tahun di Premier League, dilaporkan bertanya kepada wasit Soto Grado apakah arlojinya bergetar seperti di Inggris jika bola melewati garis. Pemain asal Jerman itu salah mengira Spanyol memiliki teknologi garis gawang, padahal sebenarnya tidak. Rekan senegaranya Ter Stegen mengecam hal ini dalam wawancara setelah pertandingan. Saya kehilangan kata-kata tentang tak adanya teknologi garis gawang. Rasanya memalukan bagi sepak bola Spanyol, karena liga-liga lain juga memilikinya.
kata Ter Stegen setelah laga, seperti dikutip Forbes. Tentu saja mereka sudah mengatakan sebelumnya bahwa dunia sepak bola Spanyol punya banyak uang, tapi tidak punya uang untuk hal-hal penting. Bagi saya sepertinya itu memalukan, imbu dia. Xavi mengamini pendapat kipernya, Ter Stegen, dan ikut mengecam La Liga. Dia juga mengkritik wasit. Saya sangat kecewa. La Liga mengatakan mereka ingin menjadi yang terbaik di dunia dan tidak memiliki teknologi garis gawang. Pada matchday pertama di Getafe saya sudah mengatakan bahwa saya tidak menyukai apa yang saya lihat. Hari ini itu akumulasi dari semua omong kosong, keluh Xavi. Perasaan saya merasa diperlakukan tidak adil. Saya tidak bisa membodohi siapapun, apalagi para penggemar. Sudah jelas, semua orang telah mengatakannya. Imbu manajer berkebangsaan Spanyol itu. Striker Real Madrid ini masuk daftar belanja Manchester United. Spekulasi perburuan striker baru Manchester United memasuki babak baru. Setan Merah kini dilaporkan berminat untuk mengamankan jasa Joselu dari Real Madrid. Manchester United lagi ancang-ancang berburu striker baru. Mereka butuh pengganti Anthony Martial yang kontraknya tidak diperpanjang oleh manajemen Setan Merah. Manchester United sendiri dilaporkan sudah mulai melakukan perburuan mereka. Sejumlah striker dilaporkan sudah masuk dalam radar transfer Setan Merah. Relevo melaporkan bahwa Manchester United kini mengarahkan radar mereka ke Spanyol. Mereka berminat merekrut penyerang Real Madrid, Joselu. Menurut laporan tersebut, Manchester United sangat tertarik dengan prospek mendatangkan Joselu ke Old Trafford. Striker 34 tahun itu musim ini tampil apik di skuad Real Madrid. Ia produktif mencetak gol meski ia bukan berstatus penyerang utama El Real. Selain itu gaya bermain Joselu dinilai berbeda dengan Rasmus Højlund, alhasil kehadirannya bisa menjadi pelengkap sekaligus mentor Højlund. Laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United memiliki kesempatan besar untuk merekrut Joselu dari Real Madrid. Ini disebabkan El Real akan kedatangan dua penyerang baru di musim panas nanti. Endrick dan Kylian Mbappe akan merapat ke Bernabeu. Alhasil stok striker Real Madrid cukup melimpah sehingga mereka kemungkinan tidak mempermanenkan jasa striker timnas Spanyol tersebut. Manchester United juga tertarik merekrut Joselu karena mahar transfernya yang terjangkau. Bayaran sekitar 10 juta euro dinilai cukup untuk memboyong sang pemain ke Old Trafford. Diincar Real Madrid dan Barcelona, RB Leipzig tetapkan harga Dani Olmo. Asa Real Madrid dan Barcelona untuk merekrut Dani Olmo di musim panas nanti berpotensi jadi kenyataan. Sang gelandang dikabarkan bakal dijual oleh RB Leipzig di musim panas nanti. Olmo merupakan salah satu pemain andalan RB Leipzig. Ia menjadi jenderal lini tengah Die Roten Bulan berkat penampilannya yang ciamik. Belakangan beredar kabar bahwa Olmo jadi incaran dua raksasa Spanyol, Real Madrid dan Barcelona. Kedua tim ini berminat untuk memboyong Olmo di musim panas nanti. Dilansir Fabrizio Romano, Real Madrid dan Barcelona berpeluang untuk merekrut sang gelandang, karena klausul rilis sang pemain sudah aktif. Menurut laporan Romano, di kontrak Olmo ada sebuah klausul khusus yang bisa membuatnya pergi dari RB Leipzig. Klausul itu merupakan klausul rilis yang baru aktif di musim panas tahun 2024. Menurut info dari Romano, angka klausul rilis itu berada di kisaran 60 juta euro. Jadi jika Real Madrid dan Barcelona sanggup membayar harga itu, maka Olmo bisa pindah di musim panas nanti. Nominal klausul rilis Olmo itu menjadi kabar buruk bagi Barcelona. Ini disebabkan keuangan Barcelona saat ini lagi kurang baik, sehingga mereka tidak bisa menebus harga semahal itu. Alhasil Real Madrid saat ini menjadi tim terdepan untuk mengamankan jasa Olmo di musim panas nanti. Menurut laporan yang beredar, Olmo sendiri membuka diri untuk kembali ke Spanyol. Ia merasa sudah terlalu lama ia merantau dan ingin kembali berkarir di tanah kelahirannya. Florentino Perez diklaim sudah umumkan kedatangan Mbappe ke skuad Real Madrid. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, diklaim telah mengumumkan kedatangan Kylian Mbappe ke Santiago Bernabeu pada musim panas 2024 mendatang. Mbappe belum menentukan kemana ia akan melangkah sebelumnya. Tapi ia disebut sudah pasti tak akan bertahan di PSG. Mbappe juga dilaporkan telah meminta izin pada bos PSG bahwa ia tak bertahan lebih lama lagi di Parc des Princes. Kini yang jadi pertanyaan, klub mana yang akan ia tuju berikutnya? Ada beberapa opsi yang bisa diambil Mbappe, ia bisa memilih Arab Saudi, Inggris, dan Spanyol.
Klub yang disebut paling berpeluang merekrut Kylian Mbappe adalah Real Madrid. Raksasa La Liga itu memang sudah lama mengejar Mbappe. Kini setelah Mbappe dipastikan tak bakal bertahan lagi di PSG, Madrid dilaporkan langsung mendekati Mbappe. Mereka disebut sudah menyodorkan kontrak pada pemain 25 tahun tersebut. Namun kabarnya tawaran Madrid tak sesuai permintaan Mbappe. Nominal gajinya disebut lebih kecil dari yang diharapkan penyerang lincah tersebut. Sekarang ini Kylian Mbappe masih belum menyetujui apapun. Mbappe juga dilaporkan masih belum mencapai kesepakatan terkait cara keluarnya dari Parc des Princes dengan PSG. Namun Florentino Perez diklaim sudah merasa pede Mbappe akan cabut ke Madrid. Bahkan ia diklaim telah menginformasikan kedatangan sang superstar ke beberapa pemain di skuad El Real. Kabar ini dilansir oleh Foot Mercato. Laporan itu muncul setelah Aurelien Tchouameni mengunggah sebuah cuitan misterius di Twitter. Ia mengunggah 2 emoji popcorn. Hal ini membuat spekulasi transfer Mbappe ke Madrid makin membara. Madrid sendiri kabarnya menawarkan uang yang lebih sedikit ketimbang yang pernah mereka tawarkan pada 2022 lalu. Tawaran itu kabarnya membuat pihak Mbappe kurang senang, tapi El Real masih pede akan bisa membawa sang penyerang ke Santiago Bernabeu.